السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله ربنا العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الhamd. Para alim ulama, tuan-tuan guru, saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berlangsung beribu tahun yang lalu sampai hari ini, bahkan ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Yang mulia Nabi Agung Ibrahim alaihi salatu wassalam disanjung-sanjung, terus dipuji-puji. Semua orang menganggap beliau adalah orang suci. Tidak ada satupun manusia yang mengingkari beliau manusia agung. Orang-orang yang beriman kepada Allah, bahkan Yahud dan Nasara, orang-orang yang di akhir zaman jelas penentang Allah, mereka pun mengakui Ibrahim adalah kekasih Allah, manusia agung. Setiap langkah dari kehidupan, setiap detik dari kehidupannya, setiap nafas beliau, semua adalah kebajikan, bahkan pengorbanan. Yahud dan Nasara pun mengakui perkara ini, termasuk kita. Alhamdulillah kita berada pada saf orang-orang yang memuji-muji beliau, mengagungkan beliau, mengimani kenabian dan risalah yang beliau bawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tetapi saudaraku sekalian, sekiranya kita hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim, atau katakanlah Allah menghidupkan sekali lagi Nabi Allah Ibrahim di tengah-tengah kita, dan beliau mengulangi sekali lagi pengorbanan-pengorbanan yang pernah beliau lakukan di zaman dahulu, dan biji mata kita menyaksikannya, apakah kita masih tetap memuji beliau atau kita orang yang memusuhi beliau? Adakah kita orang yang masih mengagungkan beliau, kagum kepada beliau, atau justru kita orang yang mengatakan beliau orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, atau kita bahkan menganggap beliau adalah orang yang telah gila kehilangan akal sehatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah, semata-mata karena hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, beliau telah meninggalkan istri dan anaknya biwadin ghairi dhi zar'an 'inda baitihil muharram, di lembah Bakkah, di tempat yang gersang, tidak ada sebab kehidupan. Yang ada hanyalah sebab kebinasaan dan kehancuran. Padang pasir buas, tidak ada sehelai rumput pun untuk dimakan ternak di sana. Tidak ada setetes air pun untuk diminum oleh orang sebagai asbab kehidupan. Tidak ada jiran tetangga, tidak ada manusia. Dia tinggalkan istrinya di situ. Dia tinggalkan bayinya yang masih merah di tempat itu. Tidak ada tempat berteduh. Bukan untuk masa 40 hari. Bukan dia tinggalkan di tempat itu untuk masa 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak. 13 tahun ditinggalkan di tempat yang hanya ada sebab kehancuran dan kebinasaan. Tetapi karena ini perintah Allah, walaupun kelihatannya ini adalah sikap tidak berperi kemanusiaan, tetapi adakah orang yang lebih penyayang kepada hambanya selain Allah? Adakah seorang majikan yang penyayang kepada buruhnya melebihi kasih sayang Allah kepada makhluknya? Tak ada. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Atas segala perintah Allah apapun bentuknya, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Bahkan tidak ada yang lebih penyayang melebihi Allah kepada seluruh makhluknya. Wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, zat yang maha lembut, zat yang maha penyantun, zat yang maha memperhatikan nasib seluruh makhluknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hanya berbekal satu genggam kurma dan satu khirbah kecil air, diletakkan istrinya dan bayinya yang masih merah di lembah tandus yang kemudian akan menjadi satu kota besar yang menjadi sumber kecintaan seluruh manusia. Diturunkan dari onta. Tidak berlama-lama setelah istri dan anaknya diturunkan dari onta, Ibrahim terus berpaling. Hajar ketika itu memegang kaki suami. Ya Ibrahim, lima taraknahu. Wa Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menjawab. Sekali lagi Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami berdua di sini? Ibrahim tak mampu menjawab. Ibrahim seorang nabi kekasih Allah, tapi beliau manusia. Beliau tidak kuat menjawab. Pengorbanan perasaan Nabiullah Ibrahim untuk tidak menjawab, untuk diam, menjadi sebab turunnya air hidayah ke dalam hati Siti Hajar. Terpancar dari lisan beliau pertanyaan yang ketiga, wahai Ibrahim, adakah engkau tinggalkan kami di sini atas perintah Allah? Baru Ibrahim menjawab, ya. Hanya sepatah kata, bala, iya. Maka Hajar berkata, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Dhahaba 'anna al-marzuq wa ma'ana ar-razzaq. Telah pergi dari kami orang yang seperti kami juga hanya bisa menerima rezeki, dan sekarang setelah dia pergi bersama kami zat yang menjamin rezeki kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim terus berjalan dan beliau tidak berpaling ke belakang untuk melihat istri dan anaknya, sampai kepada titik yang mana apabila beliau melihat ke belakang tidak lagi kelihatan istri dan anaknya. Disitulah beliau baru berpaling lagi. Tidak kelihatan lagi istri dan anaknya, walaupun hanya segambaran satu titik, nggak ada. Disitulah beliau ketika itu baru berdoa.
Doa beliau Allah Ta'ala rekam dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi li zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, keturunanku biwadin ghairi dhi zar', di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah lambang simbol kehidupan, asbab kehidupan. Allah Ta'ala kuasa memberikan kehidupan tanpa asbab kehidupan, karena Allah tidak berhajat kepada asbab. Bahkan Allah Ta'ala lah Rabbul Asbab, mengubah-ubah asbab dan mengubah sifat pada sebab. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, untuk apa? Rabbana liyuqimus salah. Aku tinggalkan mereka di tempat yang tidak ada asbab kehidupan, ya Allah, semata-mata karena mengharapkan keridhaan-Mu, ya Allah. Yang kupinta yang pertama, ya Allah, agar mereka jadi ahli-ahli salat, agar anak keturunanku jadi muqimus salah, jadi orang-orang yang benar-benar menjaga salat. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, sama saja dengan Nabi Allah akhir zaman. Salah satu dari keturunan Nabi Allah Ibrahim, ketika jelang wafat yang dipikirkan adalah salat umatnya. Nabi Allah Ibrahim, kakek beliau, ketika mau tinggalkan anak istrinya juga yang diminta oleh Allah, diminta kepada Allah agar anak keturunanku jadi orang-orang yang menjaga salat. Terbayang di benak Nabi Allah Ibrahim, terlintas juga di benak, di bayangan Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhir zaman masjid-masjid besar, megah mewah tapi kosong dari hidayah. Tiang-tiang masjid seakan-akan halal menjadi pengganti manusia untuk sujud di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sebab Nabi Agung Baginda sallallahu taala alaihi wasallam pada saat nazak beliau berpeluh sudah dari dahi beliau, tapi apa yang beliau katakan, as-salah, as-salah, ummati, ummati. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, jadikan anak keturunanku orang-orang yang menjaga salat. Faj'al afidatan nas, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Dan doa ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang pertama dikabulkan oleh Allah Ta'ala melalui sulbi Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lahir dua orang anak, kedua-duanya orang yang menjaga solat, kedua-duanya minas salihin, dan kedua-duanya menjadi nabi dan rasul. Dari Nabi Allah Ismail kemudian hari lahir Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana harga debu yang menempel di sandalnya lebih mulia di sisi Allah daripada arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Nabi Allah Ishak. Dari Ishak lahir seluruh nabi-nabi Bani Israel, sampai yang paling akhir Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedua doa beliau, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati mereka, hati manusia cenderung kepada mereka. Tidak ada manusia sekasar apapun hatinya, sekeras apapun lubuk hatinya, yang tidak rindu kepada haram Makkah, yang tidak mencintai keluarga Ibrahim dan anak keturunannya. Warzuqhum minas thamarat. Ya Allah, karuniakan mereka rezeki dari buah-buahan. Nabi Allah Ibrahim tidak berdoa, jadikan mereka petani yang sukses, tidak. Orang bisa makan buah segalanya, bukan harus menjadi petani dulu. Kita lihat di Mekah tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan, tapi buah-buah yang ada di seluruh dunia ada di sana. La'allahum yashkurun. Aku berharap semoga anak keturunanku jadi orang-orang yang bersyukur. Zahir sudah. Melalui Nabi Ishak lahir para anbiya Bani Israel. Melalui Ismail lahir Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Melalui Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli bait beliau, zuriat beliau kekal sampai hari kiamat. Dan mereka jadi pilar dunia ini untuk menyelamatkan agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya beberapa hari hadirin yang mulia, bekal yang ditinggalkan oleh suami pun habis.
Kurma yang hanya segenggam habis, air yang hanya satu ghirbah kecil pun habis. Mulailah Siti Hajar dahaga. Tapi Ismail masih lagi belum dahaga karena masih ada sisa air susu. Tetapi kemudian beberapa hari kemudian Siti Hajar sudah semakin dahaga. Dan Ismail pun akhirnya terasa dahaga. Kenapa? Tidak ada lagi susu yang keluar dari puting susu Hajar. Saudaraku sekalian, istri seorang Nabi Agung, anak dari seorang Nabi Agung, yang kemudian hari akan menjadi kakek dari keturunan Nabi Agung kekasih Allah, kelaparan, kehausan, kedinginan, kepanasan karena agama Allah Ta'ala, ditinggal oleh suaminya Ibrahim. Kemana? Pergi ke luar negeri mencari uang untuk studi yang lebih tinggi? Tidak. Berangkat ke negeri Syam untuk sebarkan kalimat. Tinggalkan anak istrinya 13 tahun untuk mendakwahkan agama Allah. Menjumpai manusia satu persatu, rumah ke rumah, lorong ke lorong, agar penduduk Syam tidak mati sebelum kenal Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, akhirnya Siti Hajar tidak kuat melihat bayi kecil ini meronta-ronta menangis kehausan. Lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Tetapi ketika itu di hati Siti Hajar masih ada secercah harapan kepada ghairullah, kepada makhluk. Naik ke Bukit Safa, jangan-jangan ada kafilah berlalu bisa minta air dari mereka. Tak ada. Lari ke Bukit Marwah, jangan-jangan nanti nampak kafilah berlalu bisa minta air dari mereka. 7 kali bolak-balik, hadirin yang mulia. Tetapi ketika itu Allah melihat di hati Siti Hajar masih ada harapan walaupun sebesar zarrah kepada makhluk, kepada ghairullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Siti Hajar berada di puncak Bukit Marwah di putaran yang ke-7, ketika itu hapuslah sudah, pupuslah sudah harapan kepada selain Allah. Ya Allah, Engkau tidak akan menyia-nyiakan kami. Tidak ada tempat kami bergantung meminta kecuali Engkau. Siti Hajar tidak lagi balik ke Safa, datang menjumpai anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang dilihat oleh Hajar? Dari hentakan tumit lunak halus dari bayinya yang masih merah, terpancar air. Ketika itulah Siti Hajar mengatakan, Zam-zam, 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 kumpul wahai air, kumpul, kumpul. Yang mulia Nabi Agung Baginda sallallahu taala alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, sekiranya saja Siti Hajar tidak menahan air dengan bedeng dari pasir sambil mengatakan Zam-zam, Zam-zam, maka air ini akan luber sampai ke seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, hari ini kita dengan puasnya minum air Zam-zam, minum dengan sepuasnya, membasuh muka dengan sepuasnya, dan inilah satu kemuliaan bagi kita. Tapi terasa tidak kita bahwa sesungguhnya air Zam-zam inilah air mata Siti Hajar alaihissalam. Air Zam-zam terpancar dari air mata Ismail alaihissalam. Air Zam-zam ini terpancar dengan sebab pengorbanan, air mata, keringat, kepedihan hati Ibrahim alaihissalam. Terbayang tidak kita, saudaraku sekalian, ketika kita minum air Zam-zam, sesungguhnya kita sedang meminum air mata pengorbanan keluarga yang mulia ini. Ibu-ibu terbayang tidak, ketika basuh muka dengan air Zam-zam, sesungguhnya ibu-ibu sedang membuka air, membasuh air dengan air mata, air keringat Siti Hajar dan bayi kecil Ismail alaihi wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Benar-benar air pengorbanan, air penderitaan, air perjuangan, hadirin yang mulia, yang dengan sebab ini semua air adalah air yang paling berkah. Betapa mulianya telaga Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi, tetapi air Zam-zam kualitasnya lebih baik daripada telaga Al-Kautsar. Seluruh para ulama telah bersepakat, air yang terbaik di dunia juga di akhirat adalah air Zam-zam, yang mana dengannya Allah Ta'ala telah membasuh seluruh hati para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lihat sedikit ke belakang.
Ini ketika Nabiullah Ibrahim setelah usia 89 tahun hidup tanpa keturunan, kemudian doa kepada Allah agar diberi keturunan. Untuk apa? Bukan untuk kesenangan, tapi diberi keturunan untuk membantu beliau bagaimana kalimah dapat tersebar, kalimah agung la ilaha illallah dapat tersebar ke seluruh dunia. Atas dasar inilah beliau doa kepada Allah, meminta keturunan agar anaknya membantu kerja dakwah beliau di usia yang masih sangat muda. Beliau semata-mata karena mengharapkan keredaan Allah, siap sedia menghadapi orang-orang yang mendustakan dakwah beliau, sehingga akhirnya beliau dilontar ke dalam api. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan api menyala selama 40 hari. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 60 hari 60 malam api menyala, dan Nabiullah Ibrahim dilontar masuk ke dalamnya. Karena apa? Juga karena agama. Karena kalimah la ilaha illallah beliau telah dilontar di dalam api. Tetapi saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika beliau hendak dilontar ke dalam api, pakaian dilucuti, tangan dan kaki diikat. Ketika beliau sedang diikat tangan dan kakinya, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak, lakal mulku wa lakal hamdu, la syarika lak, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketika beliau sedang dianiaya oleh raja yang zalim, oleh rakyat yang bodoh, bahkan oleh ayahnya sendiri, oleh pamannya sendiri, seluruh penduduk negeri memusuhinya, dia tidak sibuk mencela orang-orang yang memusuhinya. Ibrahim tidak sibuk mencela, memaki, menyalah-nyalahkan orang-orang yang memusuhinya, tidak. Beliau terus menyibukkan dirinya dengan tawajuh dan ta'alluq kepada Allah, memuji-muji Allah Ta'ala. Beliau tidak mengubah kesibukannya. Tatkala beliau telah dilontar, dilepas dari menjanik alat pelontar menuju api. Api begitu besar sehingga orang yang berdiri begitu jauh, jarak 2 mil, sehingga tidak bisa dilontar dengan tangan, harus pakai alat pelontar. Ketika jasad beliau meluntur dari menjanik ke tumpukan api, datang malaikat-malaikat meminta izin untuk berkhidmat kepada beliau, menyelamatkan beliau. Apa yang beliau katakan? Datang malaikat yang Allah beri khidmat untuk mengatur hujan, angin, katakan amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau kepada kalian wahai malaikat, maaf ya, terima kasih, saya tidak berhajat, tapi kepada Allah itulah hajatku. Datang lagi malaikat angin, amma ilaika fala, kepada kamu tadi aku tidak berhajat, hajatku kepada Allah. 70 malaikat datang untuk berkhidmat menawarkan bantuannya, tapi mengatakan amma ilaika fala, kepada kalian tidak. Kalian juga seperti aku, sama-sama makhluk, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Wa amma ilallahi fabala, tapi kepada Allah itulah hajatku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir sekali datang Jibril alaihi salam, sayyidul malaikah, ruhul amin. Wahai Ibrahim, aku Jibril, katakan kepadaku apa yang aku harus perbuat untukmu. Ibrahim, ketika jasadnya sudah semakin dekat ke arah api, Ibrahim tersenyum sambil berkata, ya Jibril, amma ilaika fala, wahai Jibril, kalau kepada kamu, ya terima kasih, maaf aku tidak berhajat. Wa amma ilallahi fabala, tetapi hajatku hanyalah kepada Allah. Sehingga ketika itu Jibril berkata, wahai Ibrahim, kalau begitu mintalah kepada Allah, doalah kepada Allah. Ketika itu Ibrahim tersenyum lebar sambil berkata, hasbi min su'alihi ilmu rabbi bihali. Meminta pun tak perlu, karena kekasihku tahu apa yang aku hajatkan. Meminta pun tak perlu, karena Allah tahu apa keadaanku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, benar-benar iman yang telah sempurna, iman yang telah membuahkan cinta, iman yang membuat Ibrahim bisa bermanja kepada Allah dalam keadaan yang sangat genting, sehingga beliau mengatakan hasbi min su'ali, cukup, enggak doa,
Doa pun tak perlu sebab kekasihku tentu tak membiarkan kekasihnya dalam keadaan bahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika Ibrahim telah masuk ke dalam api, ketika itulah Allah Ta'ala dengan kudratkan menyelamatkan kekasihnya. Bukan hanya menyelamatkan, tapi membahagiakan Ibrahim di tengah-tengah asbab kebinasaan. Api adalah makhluk, api tidak bisa memanaskan dirinya dengan kehendaknya, karena api tidak punya kehendak. Kehendak ada pada zat yang memiliki kudrat, dan kudrat hanya ada pada zat yang tidak berhajat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah Allah Ta'ala berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuk, bahagia Ibrahim bersama dengan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim berada dalam api selama 40 hari, dalam riwayat yang lain 60 hari. Tetapi setelah kemudian api padam, habis bara-bara api sudah, Nabiullah Ibrahim keluar dari tumpukan api dalam keadaan seluruh tali-tali yang mengikat membelenggu badannya putus, dalam keadaan tidak ada sehelai bulu badannya pun yang hangus. Ketika beliau dilontar ke dalam api, pakaian dilucuti, tetapi keluar dari tumpukan api beliau mengenakan pakaian hijau dari syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Manfaat dan mudarat hanya datang dari zat yang memiliki kudrat. Allah Ta'ala kuasa meletakkan asbab manfaat pada benda yang kelihatannya manfaat, dan Allah Ta'ala juga kuasa mencabut manfaat dari benda yang kelihatannya manfaat. Allah Ta'ala kuasa mengubah-ubah sifat pada benda. Allah Ta'ala kuasa mencabut sifat pada benda. Api bisa membakar dengan izin Allah. Allah Ta'ala kuasa mengubah sifat api, membakar panas atau sejuk. Inilah maksud daripada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Benar-benar dalam hati kita tidak ada keyakinan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau telah menzahirkan kecintaan beliau kepada Allah dengan puncak pengorbanan yang paling dahsyat. Dan ketiga-tiga kisah yang kita sebutkan, yang dua tadi telah kita sebutkan, yang ketiga semuanya Allah Ta'ala rekam dalam Al-Quran, karena Allah Ta'ala pun kagum, dan Allah Ta'ala ingin supaya manusia di belakang beliau meniru pengorbanan ini. Karena memang ad-dunya darul imtihan, darul imtihan, darul ibtila, wa darul tadhiyah. Dunia adalah tempat kita menanggung ujian, dunia tempat kita ini untuk diuji, dunia adalah tempat kita untuk buat pengorbanan. Al-akhiratu darur rahah. Sedangkan tempat kita bersenang-senang bukan di dunia, nanti di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, setelah 13 tahun meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ada sebab kehidupan, beliau datang menjumpai istri dan anaknya setelah 13 tahun. Nah, setelah 13 tahun apa yang beliau bawa? Bawa sepatu baru untuk anak kesayangan? Bawa baju mahal untuk istri yang telah lama ditinggalkan? Tidak. 13 tahun pergi untuk mendakwahkan agama Allah. Ketika kembali pulang, membawa perintah Allah berikutnya untuk menyembelih anaknya. Terus pengorbanan demi pengorbanan demi pengorbanan. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pulang 13 tahun berpisah, berkata pada istrinya, wahai istriku sayang, beri Ismail pakaian yang terbaik, mandikan dia, beri pakaian yang terbaik, beri atar yang paling harum. Kami akan pergi ke jamuan besar. Siti Hajar pun memandikan anaknya, memberikan pakaian yang terbaik, memberikan wangi-wangian yang terbaik. Nabiullah Ibrahim berangkat bersama dengan anaknya Ismail di usia yang 13 tahun, remaja, tampan.
akhlaknya santun. Menuju lembah Mina. Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada iblis panik sepanik peristiwa di hari itu. Nabiullah Ibrahim mau berangkat ke jamuan besar bersama dengan anaknya, tapi dari rumah beliau membawa pedang dan tali. Di tengah perjalanan menuju lembah Mina, sekali-kali Ibrahim jalan di belakang, anak di depan. Sekali-kali Ismail di belakang, Ibrahim di depan. Ketika di belakang dilihatnya, anakku sayang, telah kutinggalkan 13 tahun. Setelah aku menjumpaimu dalam keadaan yang mengagumkan, tampan, indah, dengan akhlak yang santun, tetapi Allah telah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Berurai air mata Nabiullah Ibrahim. Enggak kuat Nabi Ibrahim minta jalan di depan. Ketika Ibrahim mundur lagi ke belakang, ingin lagi melihat anaknya jalan di depannya. Ketika itulah iblis laknatullah alaihi berkata, Ibrahim, tidakkah engkau lihat betapa indahnya tubuh anakmu, betapa tampannya wajah anakmu, betapa agungnya akhlaknya, betapa santunnya tutur katanya. Mungkinkah engkau akan menyembelihnya? Ibrahim tetap menjawab, aku akan menyembelihnya karena ini perintah kekasihku. Wahai Ibrahim, pikir-pikirlah, apakah benar ini perintah Allah? Maka Ibrahim mengatakan, ya, ini perintah Allah. Ketika iblis coba hendak menghalang-halangi lagi dengan tipu daya yang berikutnya, Ibrahim melempar batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Itu sebab orang-orang menunaikan ibadah haji disyariatkan, diwajibkan untuk melontar jemarat. Gagal iblis menghalang-halangi peristiwa pengorbanan ini melalui ayahnya. Iblis pergi ke ibunya yang sedang duduk di rumah. Dia katakan, kamu duduk senang di sini, sedangkan Ibrahim membawa anaknya untuk disembelih. Hajar mengatakan, adakah mungkin seorang ayah yang penyayang menyembelih anaknya yang begitu hebat? Iblis mengatakan lagi, iya, tidakkah engkau lihat dia pergi dengan membawa pedang dan tali demi untuk mengikat dan menyembelih anaknya? Hajar menjawab, terus kenapa ayahnya menyembelih anak? Maka iblis mengatakan, ia mengatakan kata ini adalah perintah Allah. Maka Hajar mengatakan, kalau itu perintah Allah, anakku disembelih, aku pun siap untuk disembelih. Kalau memang itu perintah Allah, ruhku adalah fida, tebusan untuk perintah Allah Ta'ala. Ketika iblis hendak coba menggembosi lagi, menghalang-halangi lagi, Hajar pun mengambil batu dan melontar iblis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Lewat istri pun gagal menghalangi pengorbanan ini. Akhirnya iblis datang kepada Ismail. Wahai Ismail, tahu kamu mau pergi kemana? Ismail mengatakan, kata ayah mau pergi ke jamuan. Pergi ke jamuan. Kamu enggak lihat, kata iblis, di tangan ayahmu ada apa? Ada pedang dan tali. Ayahmu bukan membawamu ke jamuan, tapi ayahmu hendak menyembelihmu. Tidak mungkin ayahku akan menyembelih aku. Iya, ayahmu pasti akan menyembelihmu. Ismail mengatakan, terus kenapa ayahku akan menyembelihku? Iblis mengatakan, ia mengatakan karena ini perintah Allah. Ismail menjawab, kalau memang itu perintah Allah, sekiranya aku punya 1000 nyawa, aku serahkan kepada ayahku satu persatu nyawaku untuk disembelih. Ketika iblis hendak mengatakan sepatah kata lagi untuk menghalang-halangi pengorbanan ini, Ismail pun mengambil batu kemudian melontar iblis dengan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, apabila suami, istri dan anak punya satu fikir mencintai Allah,
mencintai perintah Allah, menjunjung tinggi agama Allah, maka agama akan hidup, amal akan bercahaya sampai di lereng gunung, di lembah Mina. Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, ayah melihat dalam mimpi menyembelihmu dan ini perintah Allah. Fanzur madza tara, apa pendapatmu?" Ulama mengatakan pertanyaan ini bukan fanzur madza tara, bukan musyawarah kepada Ismail. Kalau Ismail setuju, sembelih. Kalau Ismail tidak setuju, tidak sembelih. Bukan itu. Ini fikiran yang keliru. Ismail tak setuju pun penyembelihan tetap akan dilaksanakan karena ini perintah Allah. Tapi maksud pertanyaan ini, Ibrahim hendak melihat bagaimana ibunya mentarbiah anaknya. Maksud pertanyaan yang kedua, Ibrahim hendak melihat sejauh mana tingkat ketundukan, kepatuhan dan kecintaan Ibrahim, Ismail kepada Allah Ta'ala. Yang mau dilihat melalui pertanyaan ini adalah hasil tarbiyah seorang ibu. Apa pendapatmu nak? Maka Ismail mengatakan, "Ya abati." Diberitahu perintah penyembelihan, tapi justru Ismail ketika itu mengatakan, "Wahai ayahku sayang," dengan kalamul latif. Dia tidak kecewa dengan ayahnya, 13 tahun meninggalkan begitu saja. Pulang bukan membawa sepatu baru, tidak membawa baju baru, bukan membawa makanan nikmat, tetapi membawa perintah menyembelih. Ismail tidak kecewa kemudian menjawab, "Wahai ayah," tidak, justru mengatakan, "Wahai ayahku sayang." Kalamul latif. "Wahai ayahku sayang, cepat sembelih aku, jangan terlambat menunaikan perintah Allah karena kasih sayangmu kepada aku." Qabla hadha dzabah, wahai ayahku sayang, sebelum penyembelihan ini, usika bi asya, aku berwasiat kepada ayah dengan beberapa hal. Aku pesan kepada ayah beberapa hal sebelum penyembelihan ini. Yang pertama, wahai ayahku sayang, dialog ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wahai ayahku sayang, aku berwasiat kepadamu sebelum penyembelihan ini, ikat tangan dan kakiku agar aku tidak menggelepar karena pedihnya sembelihan ini sehingga menyulitkan ayah dalam penyembelihan ini. Pesanku yang kedua kepada ayah, tajamkan pedang ayah, cepatkan ayudannya, karena sesungguhnya maut adalah pedih, agar penyembelihan ini tidak begitu menjadi pedih. Maka disunnahkan bagi kita dalam syariat kurban penyembelihan menajamkan pisau. Wahai ayahku sayang, berikan bajuku sebagai hadiah dan kenang-kenangan untuk ibuku. Wa qul laha, dan sampaikan kepada ibuku, isbiri ala amrillah, sabarlah karena ini perintah Allah. Wa sallim minni alaiha, sampaikan salam rinduku kepada ibuku. Wa la tukhbir kaifa rabatta yadayya wa rijlayya wa dhabahtani. Jangan sekali-kali ayah cerita bagaimana ayah mengikat tangan dan kakiku, dan jangan sampai ayah cerita bagaimana ayah menyembelih leherku. Sampaikan salamku kepada ibuku, berikan baju ini sebagai hadiah dan kenang-kenangan untukku. Beberapa wasiat Nabi Allah Ismail kepada ayahnya sebelum penyembelihan. Menjerit Nabi Allah Ibrahim sambil memeluk anaknya seraya berteriak, "Ni'mal aun anta ya bunayya ala ta'ati amrillah." Sebaik-baik menolong ayah dalam mentaati Allah engkaulah wahai anakku. Tidak ada penolong ayah yang lebih baik untuk mentaati Allah selain engkau wahai anakku. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala,
Adakah hari ini ucapan ini akan terlontar dari mulut kita? Sebaik-baik penolong ayah dalam menolong agama Allah, sebaik-baik penolong ayah dalam mentaati Allah adalah engkau wahai anakku. Adakah ini akan terulang lagi kalimah ini? Atau justru yang terjadi na'udzubillah summa na'udzubillah, seburuk-buruk musuh yang menghalang-halangi aku untuk taat kepada Allah, engkau lah wahai anakku. Sebusuk-busuk musuh yang membuat aku menderita di kuburku adalah engkau wahai anakku. Engkau telah mengirim bara-bara api dari rumah yang kubangun, dari harta warisan yang kutinggalkan ke dalam kuburku. Engkau bermaksiat di rumah yang aku tinggalkan sehingga dosa mengalir ke kuburku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ibrahim dan Ismail menangis berpelukan sebelum berpisah untuk selama-lamanya melalui peristiwa penyembelihan ini. Nabiullah Ibrahim menikatkan tangan dan kaki Ismail sambil menangis. Ismail pun menerima begitu dengan penuh keridhaan, dengan penuh keridhaan. Setelah Ismail dibaringkan, Ibrahim meletakkan pedangnya di atas leher anaknya. Dengan memejamkan mata, bagaimana walaupun beliau seorang nabi kekasih Allah, beliau adalah manusia. Beliau tidak kuat melihat pedangnya itu menebas leher anaknya. Beliau ayunkan tapi beliau menutup mata. Tapi apabila beliau mengayunkan pedangnya di atas leher anaknya, dalam keadaan menutup mata, yang beliau terdengar oleh telinga beliau seperti beradu antara pedang dengan besi. Ketika beliau buka mata, lihat anaknya dalam keadaan seperti biasa. Dia ragu, adakah pedang ini kurang tajam? Maka dia pukulkan ke batu, batu terbelah, dipukulkan lagi terbelah. Dia letakkan lagi di leher anaknya. Sambil memejamkan mata dia berteriak Allahu Akbar. Tapi yang dia dengar suara pedang berasal dengan besi. Kemudian Ismail mengatakan, wahai ayahku sayang, aku yakin karena ayah menyembelih aku dalam keadaan wajahku ke arah ayah, ayah menjadi lemah dalam penyembelihan ini. Wahai ayah, arahkan wajahku ke tanah agar ayah tidak menjadi lemah dalam menunaikan perintah Allah ini. La ilaha illallah. Atas perintah, atas permintaan Ismail, akhirnya Ibrahim pun memalingkan wajah anaknya. Ketika itu Ibrahim berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darah muncrat ke wajah Ibrahim, tapi beliau tidak berani membuka mata beliau. Setelah lama beliau bertahan untuk tidak membuka mata, karena tidak mungkin beliau melihat kepala terpisah dari badan karena tangannya sendiri, walaupun itu perintah Allah. Setelah sekian lama beliau menutup mata, kemudian beliau membuka, tetapi apa yang terlihat, yang tersembelih di hadapannya adalah kibas, dan Ismail selamat di sebelah sisi kanan beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Sama sekali Allah bukanlah zat yang penzalim. Allah Ta'ala telah menggantikan sembelihan Ismail dengan kibas yang dulu pernah dikorbankan oleh salah seorang dari anak Nabiullah Adam dan diterima, dipelihara oleh Allah dalam syurga, kemudian diturunkan lagi ke dunia untuk menjadi tebusan bagi nyawa Ismail. Siapa yang membawa binatang kurban ini? Allah Ta'ala perintahkan Sayyidul Malaikah, Malaikat Jibril, Allah Ta'ala perintahkan turun ke dunia, bawa tu kibas syurga, turun ke dunia, jadikan tebusan pengganti ruh, nyawa dari kakek kekasihku kelak. Allahu Akbar. Dan begitu mulianya pengorbanan ini, saudaraku sekalian, sehingga ketika Jibril datang ke dunia, turun ke dunia membawa kibas, bukan dalam keadaan ditarik tuh binatang kurban, dipikul di tengkuknya. Para malaikat begitu takjub.
Jibril turun ke dunia membawa kibas diletak di tengkuknya, kenapa enggak ditarik aja? Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, ketika Ibrahim meletakkan pedangnya di leher Ismail, seluruh malaikat di langit di bumi sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Tapi kemudian Allah Ta'ala berkata, angkat kepala kalian, ini bukan detik sujud. Angkat kepala kalian, tatap. Bagaimana kekasihku Ibrahim menyembelih anaknya, tatap ini. Tatap bagaimana ada manusia yang memiliki nafsu, tapi cintanya kepadaku mengalahkan kepada segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para malaikat merasa takjub ketika melihat Jibril memikul kurban yang akan digantikan sebagai ganti nyawa Ismail. Tetapi kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada seluruh para malaikat, "Lau anna jami'al malaikah hamalu ala anaqihim fida'an lahu lama kana mukafa'atan liqawli Ismail ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Demi keagunganku, fawa'izzati wa jalali, demi keagunganku dan keperkasaanku, sekiranya seluruh para malaikat di langit dan di bumi, malaikat pemikul arasy Allah Ta'ala, semuanya memikul kurban di tengkuk-tengkuk mereka untuk menjadi tebusan kurban mereka, enggak sebanding semua pengorbanan itu dengan sepatah kata Ismail, "Wahai ayahku sayang, cepat sembelih leherku demi cintaku kepada Allah." Kalimah Ismail ini lebih agung, lebih mulia di sisi Allah daripada sekiranya seluruh para malaikat berkorban dan memikul kurban mereka di tengkuk-tengkuk mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, pengorbanan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai peristiwa ini, dialog ayah dan anak. "Wahai anakku sayang, siapa yang lebih pemurah antara engkau dengan aku?" Anaknya mengatakan, "Akulah wahai ayah, aku cuma punya nyawa satu. Aku cuma punya nyawa satu." Ayahnya mengatakan, "Tidak wahai anakku sayang, ayah yang lebih pemurah. Karena ayah juga punya anak cuma satu." Biasa orang setelah buat pengorbanan, setelah berjuang, setelah menuntut ilmu, kemudian bertanya, siapa yang lebih alim dari kita? Siapa yang lebih banyak pengorbanannya di antara kita? Siapa yang paling berjasa di antara kita? Sama. Setelah sedikit berjuang, kemudian mengatakan siapa yang paling besar jasanya. Maka Allah Ta'ala sapa mereka berdua. "Bal ana askha minkuma." Wahai hamba-hambaku, wahai Ibrahim wa Ismail, bahkan justru akulah yang lebih pemurah dari kalian berdua. Sudah, kalian jangan berdebat siapa yang lebih pemurah. Aku yang lebih pemurah dari kalian berdua. Yang pertama, kasih sayangku, pemurahku kepada kalian. Aku telah menolong kalian, menyelamatkan kalian daripada tipu daya iblis yang menggagalkan pengorbanan ini. Itu atas pertolonganku. Kemudian yang kedua, wahai Ibrahim, aku selamatkan kamu dari kehilangan anak. Kemudian wahai Ismail, aku selamatkan kamu dari pedihnya penyembelihan. Akulah yang lebih pemurah dari kalian semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, begitu banyak pemurah Allah, kasih sayang Allah, santunan Allah kepada kita. Dan Allah Ta'ala mensyariatkan peristiwa kurban ini jadi syariat untuk kita. Allah Ta'ala awali perintah kurban dengan kalimah, "Inna a'tainakal kautsar." Wahai Muhammad, sungguh aku telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Khitab ini secara individu kepada Nabi, tapi hakikatnya untuk kita semua juga. Kita menerima nikmat begitu banyak dari Allah. Dari tidak ada, diadakan Allah. Dari kecil dibesarkan Allah. Dari enggak tahu apa-apa, diajar segalanya. Dari enggak bisa apa-apa, dibimbing kita sehingga kita bisa banyak berbuat. Lahir enggak ada sehelai benang pun, sekarang punya segala-galanya. Ini semua karunia Allah. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan sembelihlah kurban. Saudaraku sekalian, kurban secara fikih memanglah tidak wajib, tidak fardu. Tidak fardu, tapi sunnat. Tapi sunnat, kedudukan sunnatnya sunnat yang dikuatkan, muakkadah. Dan dari segi kapasitas sunnahnya adalah sunnah kifayah.
Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan, bahwa sesungguhnya hukum makruh tanzih bagi mereka yang mampu berkurban tetapi mereka dengan sengaja tidak berkurban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dalam kitab Bulughul Maram juga ada, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, man kana lahu sa'ah. Dalam riwayat yang lain, man wajada sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan, falam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Dalam riwayat yang lain, falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyya, punya kelapangan enggak kurban, silakan milih mati Yahudi atau Nasrani. Sekalipun kedudukan kurban secara fikih adalah sunnat muakkadah, tetapi Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu sepanjang hayat beliau dalam kefakiran, dan fakirnya beliau adalah pilihan. Memang beliau memilih hidup sederhana, sering banyak enggak makannya dari makan. Bahkan di malam terakhir beliau hidup di dunia, yang besok pagi beliau wafat, malam itu rumah beliau gelap, lampu pun tidak bisa dinyalakan karena enggak ada minyaknya. Seperti itulah fakirnya pemimpin dunia akhirat ini. Tetapi di tahun terakhir dari kehidupan beliau, beliau telah berkurban dengan 100 ekor onta. Beliau telah berkurban dengan 100 ekor onta. 63 ekor onta beliau sembelih sendiri, dan selebihnya beliau wakilahkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada nih di antara kita yang enggak nyala lampu di rumah karena fakir? Tak ada. Kalau sekarang kita kurban cuma 2,5 juta, satu hari cuma 8.000 rupiah. Kalau dalam hati kita ada kecintaan sedikit saja kepada Allah, enggak ada kita yang enggak kurban, hadirin yang mulia. Adapun fadilah kurban, para ulama kita, guru-guru kita telah menyampaikan dalam majelis-majelis ilmu mereka. Semoga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di sisa kehidupan tinggal yang sedikit ini, Allah Ta'ala karuniakan kita mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada kekasih Allah, kecintaan kepada agama Allah, kecintaan kepada syariat Allah, kecintaan kepada rumah Allah, dan kecintaan kepada hukum-hukum Allah, sehingga mentaati Allah, bahkan berkorban buat pengorbanan itu agama Allah, bukan hanya menjadi mudah, bahkan akan terasa kelezatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahu rabbunal aliyyul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.